di sini aku Safa. Aku Dita. Nah, di sini aku ada 2 teman aku. Sebenarnya 3 sih, tapi nggak tahu satunya datang atau enggak. Di sini ada. Kenalin, aku Ara. Aku Dava. Nah, di sini kami bakalan bahas berbincang-bincang tentang KIP. Oh ya, sebelumnya gimana nih kabarnya? Oke, dari aku dulu ya. Aku alhamdulillah baik. Aku Dava? juga alhamdulillah sehat. Nah, barusan kan kita ngerayain lebaran ya. Gimana nih lebaran kalian? Kemarin lebaranku aku mudik sih. Mudik ke Madiun sama ke Solo. Oh, seru banget. Kalau Dava gimana? Kalau aku biasa aja, soalnya aku kebetulan tahun ini tuh nggak bisa mudik. Lah, kenapa? Mungkin lebaran tahun ini agak beda ya dari tahun-tahun sebelumnya, kayak kerasa sepi gitu di daerahku itu di Bojonegoro. Soalnya nggak ada yang merayakan di malam takbiran, terus juga banyak tugas kan aku. Jadi nggak ada waktu gitu buat pulang ke Madura atau ke Ponorogo gitu. Berarti lebaran kemarin mikirnya tugas ya? Iya. Nah, abis ini kan kita mau masuk kuliah nih. Gimana nih kuliah kalian? Tugasnya aman nggak? Tugas sekarang sih ada tugas buat bikin TM praktikum. Itu sih yang lumayan menghalangi waktu lebaran kemarin. Jadi agak sibuk dikit gitu. Jadi kurang fokus di lebarannya. Tapi untungnya aman-aman aja sih, nggak apa-apa. Udah selesai dong berarti? Masih kurang dikit. Dava? Sama sih kayak Ara, ada tugas gitu TM, terus laprak gitu, laporan praktikum. Agak stres dikit sih, cuman ya nyantai gitu, ada temen gitu. Oke, mungkin kan kuliah kan pasti ada biayanya dong. Terus kalau boleh tahu nih, kalian kuliah nih dapat golongan berapa sih di kuliah? Kalau aku kemarin dapat golongan 6 ya. Agak kaget sih. Paling tinggi gak sih? Iya, paling tinggi. Parah. Parah. Dava gimana? Aku waktu itu juga dapat golongan 6 sama kayak Ara. Soalnya kan dari orang tua juga ada yang PNS itu. Jadi udah kayak pasti gitu dapat golongan yang tinggi. Iya sih. Kalau boleh tahu nih, biaya kuliah kalian ditanggung sama siapa? Kalau aku sendiri ditanggung sama papa. Aku itu kuliah ditanggung sama mamaku. Terus kan ada ini ya kan buat biaya kuliah, ada yang namanya KIP kuliah, kayak bantuan dari pemerintah buat biaya kuliah. Ada yang pernah daftar nggak di sini? Kalau aku kemarin pengennya sih daftar ya, tapi karena kedua orang tua aku itu PNS, jadi aku ya udah deh nggak bisa daftar. Ya udah, akhirnya aku nggak daftar karena nggak bisa itu tadi. Aku juga waktu KIP itu sebenarnya mau daftar. Soalnya kan bapak aku itu swasta. Aku pikir kalau salah satu dari orang tua swasta itu masih bisa ikut KIP. Ternyata nggak bisa. Jadi harus non PNS semua. Oh, berarti ibu PNS ya? Ya. Nah, aku ada sih 2 video, tapi bentar ya, aku bakalan nunjukin. Aku cari dulu filenya, kalian boleh ngobrol dulu deh. Mau ngobrolin apa dulu? Oh ya, BTW kita cuma berdua aja nih. Enggak, sebenarnya ada satu lagi, tapi nggak tahu ya bakalan. Oh, si Alifan ya? Ya benar. Kayaknya lagi OTW ya dia. Ya mungkin. Nggak tahu, tadi udah sebelum kita mulai tuh udah dihubungin tapi susah banget gak ngangkat gitu. Halo Rek, aduh sorry telat banget. Aduh, Gimana? Gimana? Kebiasaan. Ini dari jalan. Dibuka biar ngobrolnya enak. Sorry, tadi jalannya macet banget. Jadi kayak, aduh, gimana nih sampai apa enggak gitu. Aduh. Macet Oke, ya? sebelum masuk ini kenalin dulu dong ke kamera. Oke, halo semua. Perkenalkan namaku Muhammad Alifan. Aku dari Jogja. Gimana kemarin liburannya? So far kemarin lebarannya sih lumayan menguras tenaga ya. Soalnya aku dari Jogja, terus H+1 lebaran aku langsung muter-muter Jawa Timur buat apa? Ya gitulah, keliling-keliling keluarga gimana gitu. Jadi kita di sini tuh tadi bahas KIP, masalah bentuk peringanan biaya kuliah. Terus di sini aku udah 2 video tentang yang keterima KIP dan yang tertolak KIP. Nanti kalian kasih pendapat ya gimana, silakan tonton. Halo,
Halo, kenalin aku Safa dan di sebelah aku ada teman aku. Boleh kenalin dulu nggak siapa namanya? Halo, aku Kaila Mazaya dan aku di sini dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Nah, di sini kita bakalan bicara dan tanya-tanya ke Kaila tentang masalah KIP. Sebelumnya Kaila pernah daftar nggak KIP? Untuk daftar aku pernah. Untuk hasilnya gimana? Untuk hasilnya alhamdulillah banget, aku diterima di KIPKA itu. Nah, kan Kaila ini keterima ya. Boleh tahu nggak berkas-berkas apa aja yang diperluin? Untuk berkas-berkas sendiri itu untuk aku pribadi itu nggak terlalu banyak karena aku sendiri udah kedaftar di pemerintah namaku. Jadi kayak aku udah terdaftar di DTKS. Jadi karena aku udah terdaftar di DTKS sebagai orang yang memang belum berkecukupan, jadinya nggak terlalu banyak berkasnya. Tapi untuk yang belum terdaftar ini dibutuhkanlah berkas-berkas yang aku kurang tahu seperti apa. Oke, untuk fasilitas yang didapat Kaila nih apa aja kalau boleh tahu? Oke, jadi karena aku kedaftar di SBMPTN, itu aku mendapatkan benefitnya itu seperti pelunasan UKT sama mendapat uang saku. Tapi kalau untuk mandiri itu aku kurang tahu. Wah, lumayan banget ya, untuk UKT terbiayai gitu kan, terus dapat uang saku per bulan itu? Enggak, per semester. Oh, per semester. Oke, makasih ya Kaila. Oke, ada satu video lagi ini yang tertolak KIP, namanya Febri. Halo, kenalin aku Safa. Di sini ada teman aku. Kenalin dong namamu. Halo, aku Febri. Nah, di sini aku bakalan tanya-tanya ke Febri tentang KIP kuliah. Sebelumnya Febri pernah daftar nggak sih KIP kuliah? Ya, kebetulan aku pernah daftar KIP kuliah. Terus lolos nggak? Mungkin belum rezekinya ya waktu itu, jadi aku nggak lolos sih waktu itu. Ya mungkin lebih ada yang membutuhkan lagi gitu ya. Terus kalau boleh tahu nih ya, alasan kamu buat daftar KIP kuliah apa? Kalau alasannya pasti semua tahu lah ya, kan kita tuh pengen ngeringanin beban orang tua. Soalnya kan biaya kuliah tuh kan banyak banget. Jadi aku tuh, ya itu tadi alasan utamaku tuh pengen ngeringanin beban orang tua, tapi nggak keterima jadi ya gitu. Iya sih bener banget, biaya kuliah sekarang itu mahal banget kan banget. ya. Oke, kalau gitu makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Nah. Oke. Tadi kan kalian udah lihat videonya tuh. Kasih reaksi dong sama videonya. Siapa dulu nih? Wah, bebas siapa dulu? Kayaknya Siapa dari Alifan dulu ya yang paling Alifan depan. dulu dah. Oke, kalau menurutku tadi aku mulai dari Kaila dulu ya. Ya. Kaila itu dia niatnya baik sih, dia buat membantu orang tua, terus dia juga termasuk orang yang terpilih juga bisa mendapatkan KIPK kuliah, terus dia sangat terbantu juga kan, barusan dia menceritakan gimana cara dia dapat KIPK, terus so far dia caranya agak beda ya dari teman-teman yang lainnya cara mendapatkan KIPK-nya. Kalau yang lain kan kalau ya berdasarkan cerita dia kan dia mendapatkannya cukup mudah, terbantu. Kalau yang Karena lain, sudah terdaftar ya, kan. Terus buat teman-teman yang lain mungkin agak perlu berusaha dikit lah gitu. Terus kalau Dava gimana nih? Kalau menurut aku yang video dari Kaila bagus sih. Soalnya kebanyakan itu ada anak yang punya keinginan gitu, pengen merubah kehidupan keluarganya, pengen melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, cuman kehalang sama biaya. Ya, benar. Jadi dengan adanya KIP itu menurut aku calon mahasiswa, anak-anak remaja itu yang punya cita-cita tinggi, pengen melanjutkan ke pendidikan lebih lanjut itu terbantu gitu. Jadi nggak pupus harapannya gara-gara ekonomi. Yang banget kebantunya sih itu. Iya, mungkin aku nambahin dari apa yang udah disampaikan sama Alifan sama Dava. Menurutku benar juga sih, KIPK ini benar-benar ngebantu buat siswa dan siswi Indonesia yang berkeinginan untuk kuliah namun berkehalangan di biaya. Jadi mereka terbantu dengan adanya KIPK ini. Nah, ini bisa banget dimanfaatkan bagi seluruh siswa dan siswi Indonesia untuk mencoba kesempatan KIPK ini, karena
manfaatnya yang sangat menguntungkan gitu. Terus untuk reaksi kalian yang Febri ketolak nih gimana? Kan dia juga pengennya kan ngebantu Orang tua. ekonomi orang tua juga kan, tapi dia sayangnya belum rezeki gitu. Ya. Febri itu sebenarnya juga kita lumayan prihatin ya, karena kita tahu juga kondisi dia gimana, keluarga dia gimana. Terus secara kita melihat saja kita udah tahu bahwa dia seharusnya pantas mendapatkan KIPK, namun alhasil dia nggak dapat KIPK. Mungkin adakah kesalahan dalam sistemnya, ataukah memang benar-benar ada yang lebih membutuhkan, itu juga kita belum tahu tuh mana aja yang faktor-faktornya. Terus kalian ada tambahan atau enggak? Menurut apa gimana nih? Kalau menurut Ara dulu deh. Kalau aku juga turut prihatin ya buat Febri yang belum berkesempatan buat dapat KIPK ini. Namun menurut aku Febri harus tetap semangat, dia harus tetap semangat untuk kuliah. Mungkin Febri bisa nyoba kesempatan KIPK ini di tahun berikutnya, karena bisa juga kok dicoba di tahun berikutnya. Dan mungkin Febri lebih teliti lagi dalam mempersiapkan berkas-berkasnya mungkin. Iya, seperti itu sih. Sama sih kayak ini berdua. Kayak turut prihatin Sama-sama sama Febri ya. gitu. Sama-sama tahu. Terus kalian tahu nggak yang waktu itu ada yang sempat viral karena Oh iya, tahu. salah sasaran KIP itu, kayak orang-orang yang sebenarnya dikatakan berada, tapi malah justru yang mendapatkan kesempatan KIP. KIP itu. Terus orang yang benar-benar membutuhkan itu nggak dapetin, itu gimana? Kalau menurut kalian itu yang salah pemerintahnya kah, atau orang yang mendaftarnya kah, atau gimana? So far kalau dari aku sih belum pernah punya pengalaman dapat teman kayak gitu ya, kayak temanku mendapatkan KIPK, jadi walaupun dia berada tapi dia mendapatkan KIPK itu aku belum pernah ketemu. Tapi mungkin kalau Dava kayaknya ada deh. Kalau aku itu di daerahku sih. Kalau di daerahku SMA sama beberapa tetanggaku yang mau masuk ke PTN itu lewat jalur KIP itu kebanyakan dia itu manipulasi data. Berarti nggak sesuai Iya. sama aslinya ya? Jadi kayak seharusnya mungkin mampu, belum layak untuk mendapatkan KIP. Cuman gara-gara adanya manipulasi dari tetanggaku ini, jadi dia akhirnya mendapatkan KIP itu. Sayang sekali sih sebenarnya buat orang-orang yang benar-benar butuhin tapi malah nggak dapat. Terus ada nggak saran buat pemerintah gitu? Iya nih, kan ternyata nggak sedikit ya kayaknya yang disalahgunakan gitu ya buat penerima KIPK-nya. Nah, menurut aku bisa diatasi dengan cara orang-orang yang sudah mendapatkan KIPK ini dari pihak perguruan tingginya sendiri itu bisa memvalidasi secara langsung dengan cara langsung datang ke tempat tinggal yang penerima KIPK tersebut, lalu diminta berkas-berkasnya yang lebih valid dan dipastikan lagi gitu. Nah, kita sebagai orang yang mengetahui jika di sekitar kita ada penyalahgunaan terhadap penerima KIPK ini, kita bisa langsung menghubungi helpdesk KIPK juga gitu. Di laman websitenya ya? Iya, kita bisa juga buat ngelaporin bener. gitu jika ada kejanggalan gitu kan. So far kemarin dari data-data tahun kemarin lumayan banyak sih, termasuk kampus kita loh ya. Kampus kita itu juga lumayan korban untuk KIP sasaran sasaran. itu lumayan banyak. Jadi ya sebisa mungkin kalau kita tahu korbannya atau kita tahu pelakunya, kita bisa ngelaporin lah. Nah itu kan di lamannya website Kemendikbud atau beasiswa KIPK ya. Iya. Itu juga ada sih cara pelaporannya. Kita bisa ke situ terus kita bisa ngelaporin. Karena ini kan juga tercantum juga kan ya dengan Pancasila kita yang mungkin Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena benar-benar orang yang butuhin harusnya yang dapat gitu. Iya. Cuman kalau menurut aku itu nggak cuman PTN aja, universitas aja yang melakukan antisipasi buat salah sasaran KIP. Menurutku juga kayak seluruh
yang memberikan legalitas KIP itu juga diberi sosialisasi, diberikan kayak arahan jangan sampai KIP ini terus menjadi salah sasaran gitu. Akhirnya orang itu malah nggak percaya, jadi pesimis gitu, kayak mending lanjut kuliah pakai KIP. Pasti jawabannya kayak alah udah ada orang dalam gitu, alah pakai kenalan gitu. Pasti kan itu membuat orang pesimis gitu kan. Padahal tujuannya Iya. KIP kan buat membantu ya, tapi malah Malah disalahgunakan banget. Jangan sampai kayak RT terus kelurahan itu kayak mau disogok gitu buat tanda tangan di atas materai buat legalitas KIP gitu. Itu kan kayak sangat disayangkan, padahal kan itu termasuk itu instansi negara kan, kelurahan gitu-gitu. Malah mencoreng nama baik nantinya kan. Harus lebih tegas lagi ya. Kayaknya cukup deh perbincangan kita kali ini. Terima kasih telah datang ke podcast kita kali ini. Udah bincang-bincang sama kita. Iya. Makasih ya. sorry ya tadi aku telat. Gak apa-apa dah, gak apa-apa. Pokoknya udah bawa makanan. Untung bawa good time. Dimaafkan ya. Say hi dulu dong ke kamera. Bye.